Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah kawasan kumuh di Jakarta, di mana kehidupan serba kekurangan dan masa depan tampak suram, lahirlah seorang anak laki-laki yang dipenuhi dengan mimpi besar. Namanya Agus, seorang anak yang tumbuh di tengah-tengah hiruk-pikuk kota, tetapi dengan kondisi yang jauh dari kemewahan. Ayahnya seorang tukang ojek, dan ibunya seorang pedagang kecil yang menjual makanan di pinggir jalan. Setiap hari, mereka berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun selalu saja ada rasa kekurangan yang menyelimuti. Meski begitu, Agus selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar dari kehidupan yang ia jalani. Ia percaya bahwa kemiskinan bukanlah takdirnya. Sejak kecil, Agus sudah merasakan betul kerasnya hidup. Ia tidak bisa merasakan kenyamanan seperti teman-temannya yang berasal dari keluarga mampu. Di sekolah, ia sering dipandang sebelah mata, bukan hanya karena penampilannya yang kumuh, tetapi juga karena status sosial keluarganya yang tidak memadai. Namun, di balik semua itu, Agus memiliki tekad yang kuat. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu saat nanti, ia akan mengubah hidupnya dan hidup keluarganya. Meskipun terbentur oleh berbagai keterbatasan, Agus tidak pernah berhenti bermimpi. Waktu terus berjalan, dan Agus tumbuh menjadi remaja yang penuh semangat dan cerdas. Namun, seiring bertambahnya usia, ia mulai menyadari bahwa pendidikan formal bukanlah jaminan untuk meraih kesuksesan. Sekolah bukan tempat yang membuatnya bisa belajar banyak tentang dunia bisnis atau cara untuk keluar dari kemiskinan. Justru di jalanan, tempat ia membantu ibunya berjualan, Agus belajar lebih banyak tentang dunia nyata. Ia belajar tentang ketekunan, kerja keras, dan bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari berbagai lapisan sosial. Seiring berjalannya waktu, Agus mulai menabung sedikit demi sedikit dari hasil jualannya. Terkadang, ia harus rela meninggalkan sekolah lebih awal hanya untuk membantu ibunya berjualan makanan. Walaupun lelah, ia tidak pernah merasa keberatan. Setiap rupiah yang ia dapatkan, ia anggap sebagai investasi untuk impian yang lebih besar. Namun, ada saat-saat di mana ia merasa frustasi. Setiap malam, ketika melihat langit kota Jakarta yang cerah, ia selalu bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk keluar dari kehidupan ini? Apa yang harus saya lakukan untuk meraih impian saya? Sebuah kesempatan datang ketika Agus bertemu dengan seorang pria paruh baya yang sedang makan di warung ibunya. Pria itu, yang ternyata seorang pengusaha, melihat potensi dalam diri Agus. Dengan penuh perhatian, ia mengajarkan Agus beberapa trik bisnis dasar, bagaimana bernegosiasi, pentingnya networking, dan bagaimana mencari peluang di pasar. Agus pun mendengarkan dengan seksama, mengambil catatan mental dari setiap kata yang diucapkan. Disitulah Agus mulai sadar, untuk meraih impian, ia harus berpikir lebih besar dan mencari cara untuk memanfaatkan peluang yang ada. Semakin hari, Agus semakin paham bahwa dunia bisnis adalah tentang bagaimana menghadapi ketidakpastian dan berani mengambil risiko. Dengan modal yang hampir tidak ada, ia memutuskan untuk memulai sebuah usaha kecil-kecilan, menjual barang-barang bekas secara online. Dimulai dari sebuah laptop pinjaman, Agus memasarkan barang bekas yang ia beli dari pasar loak. Ia tidak hanya mengandalkan penjualan lewat platform online, tetapi juga membangun relasi dengan pembeli dan penjual barang bekas lainnya. Meskipun sering gagal dan rugi, ia terus mencoba dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang ia buat. Namun, jalan menuju kesuksesan tidak pernah mulus. Beberapa kali, Agus hampir menyerah ketika usahanya gagal. Ada kalanya barang yang dijualnya tidak laku, atau pembeli yang tidak membayar sesuai kesepakatan. Namun,
Setiap kegagalan selalu memberikan pelajaran berharga yang ia aplikasikan untuk usaha berikutnya. Agus belajar untuk lebih sabar, lebih teliti, dan lebih kreatif dalam mengelola usaha kecil-kecilannya. 1 tahun berlalu, dan usaha kecil Agus mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Perlahan, ia mampu membeli barang dengan jumlah lebih banyak, dan penjualannya pun semakin meningkat. Pencapaian ini membawa perubahan besar bagi Agus, yang akhirnya mampu membeli sebuah sepeda motor bekas untuk menggantikan ojek ayahnya. Meskipun begitu, Agus sadar bahwa ini hanyalah langkah pertama. Ia masih jauh dari impian besar yang ia idamkan. Di titik ini, Agus mulai mencari mentor yang bisa membimbingnya untuk melangkah lebih jauh. Berkat pengalamannya yang semakin luas dan hubungan yang ia bangun dengan berbagai orang, ia akhirnya bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang mau memberikan bimbingan dan arahan. Mentor ini mengajarinya bagaimana menjalankan bisnis dengan strategi yang lebih terencana dan berfokus pada tujuan jangka panjang. Dengan ilmu baru yang didapatkan, Agus mulai merancang usaha yang lebih besar, berani mengambil risiko yang lebih tinggi, dan mulai berpikir lebih jauh. Bagian 2, dari sukses kecil menjadi raksasa bisnis. Setelah beberapa tahun merintis usaha kecilnya, Agus kini merasa siap untuk melangkah lebih besar. Ia menyusun rencana bisnis yang lebih matang, berfokus pada pengembangan produk dan perluasan pasar. Ia tahu, untuk berhasil, ia harus bisa berpikir lebih besar dan keluar dari zona nyaman yang selama ini membatasi potensinya. Agus pun memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan e-commerce. Perjalanan untuk membangun perusahaan ini bukanlah hal yang mudah. Agus harus menghadapi tantangan baru yang jauh lebih besar. Selain harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan, ia juga harus menghadapi kesulitan dalam mencari investor yang mau mendanai bisnisnya. Banyak orang meragukan kemampuannya, mengingat latar belakangnya yang sederhana. Namun, Agus tetap percaya pada dirinya sendiri dan visi besar yang ia miliki. Dengan semangat dan kerja keras, ia berhasil membangun tim yang solid dan mulai merancang produk yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas. Namun, seperti yang ia pelajari selama ini, dunia bisnis penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Tidak ada jaminan kesuksesan. Beberapa bulan setelah meluncurkan produk pertamanya, perusahaan Agus mengalami kesulitan besar. Pesaing-pesaing besar mulai memasarkan produk serupa dengan harga yang jauh lebih murah. Agus pun harus berpikir keras untuk menemukan strategi agar tetap bertahan. Ia memperbaiki kualitas produk, memperluas layanan purna jual, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Perlahan, produk Agus mulai diterima oleh pasar, dan penjualan mulai meningkat. Momen terbesar datang ketika perusahaan Agus berhasil memenangkan tender besar dengan perusahaan internasional, membuka pintu untuk ekspansi ke pasar global. Kesuksesan ini tidak datang dengan mudah. Agus harus bekerja keras selama bertahun-tahun untuk bisa sampai ke titik ini. Namun, keberhasilannya tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga hidup banyak orang yang bekerja di perusahaannya. Agus kini tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang yang berjuang keras untuk meraih impian mereka. Saat ini, perusahaan Agus telah berkembang pesat. Ia telah mampu membuka cabang di beberapa negara dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi ribuan orang. Namun, Agus tidak melupakan akar perjuangannya. Ia terus berusaha memberikan dampak positif, tidak hanya melalui bisnisnya, tetapi juga melalui program-program sosial yang membantu orang-orang yang kurang mampu. Agus sudah melalui perjalanan panjang dari kehidupan yang penuh keterbatasan di jalanan, hingga mencapai titik di mana ia bisa merasakan sedikit keberhasilan dari usahanya. Namun,
Keberhasilan kecil itu hanya memberi tanda bahwa ia masih jauh dari impian besarnya. Saat itu, Agus memutuskan untuk melangkah lebih jauh lagi. Ia mulai merancang visi yang lebih besar untuk masa depannya, memulai bisnis dengan skala yang lebih besar, dengan tujuan untuk menembus pasar yang lebih luas. Setelah beberapa tahun mengelola usaha barang bekas secara online, Agus merasa bahwa ia sudah siap untuk melangkah ke dunia bisnis yang lebih serius. Ia mulai memperkenalkan produk-produk yang lebih bernilai, dengan kualitas yang lebih baik, dan mengembangkan rencana bisnis untuk menciptakan sesuatu yang lebih inovatif. Ia memutuskan untuk memasuki industri teknologi dan e-commerce, dua sektor yang menurutnya memiliki potensi besar di masa depan. Namun, Agus sadar bahwa dunia bisnis ini sangat kompetitif dan akan banyak tantangan yang harus ia hadapi. Langkah pertama yang diambil Agus adalah merancang produk baru yang lebih terintegrasi dengan teknologi. Ia memanfaatkan pengalaman yang ia peroleh dari berbagai usaha sebelumnya untuk menciptakan produk yang praktis, fungsional, dan terjangkau. Dengan bekal modal yang tak seberapa, Agus mulai membangun prototipe produk pertamanya, sebuah perangkat teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja bagi para pelaku bisnis kecil dan menengah. Untuk memproduksi produk tersebut, Agus menggandeng beberapa ahli teknologi yang ia temui dalam perjalanan bisnisnya. Ia mengumpulkan dana dari investor yang dia kenal, meskipun banyak dari mereka meragukan kemampuannya untuk membuat produk yang bisa bersaing dengan para pemain besar di industri ini. Namun, Agus tidak gentar. Ia tahu bahwa untuk berhasil, ia harus berani mengambil risiko besar. Ia mulai membangun tim yang solid, menyatukan orang-orang yang memiliki visi yang sama untuk mengembangkan produk ini. Semua anggotanya bekerja keras, menghabiskan waktu berhari-hari untuk menyempurnakan produk pertama mereka. Agus tahu, meski sulit, ini adalah langkah penting yang harus ia ambil untuk menuju tahap selanjutnya. Setelah berbulan-bulan berusaha, produk pertama Agus akhirnya siap diluncurkan. Ia memperkenalkan perangkat teknologi itu ke pasar melalui platform online, dengan harapan bisa meraih pelanggan yang tepat. Namun, seperti yang sudah ia duga, pasar teknologi bukanlah tempat yang mudah untuk memasuki, apalagi bagi seorang pengusaha yang baru memulai usaha. Persaingan sangat ketat, dengan banyak perusahaan besar yang sudah memiliki reputasi kuat dan anggaran pemasaran yang sangat besar. Meski produk Agus tergolong inovatif, harga yang ditawarkan sangat kompetitif, tetapi tidak cukup untuk menembus pasar dengan cepat. Meskipun demikian, Agus tidak menyerah. Ia mengambil pendekatan yang lebih agresif dalam memasarkan produk. Selain beriklan di media sosial, ia juga melakukan pendekatan langsung ke komunitas-komunitas bisnis kecil dan menengah, menawarkan produk dan memberikan pelatihan bagaimana produk tersebut bisa membantu mereka dalam mengelola bisnis mereka dengan lebih efektif. Dalam waktu singkat, produk Agus mulai mendapatkan perhatian. Beberapa usaha kecil yang mencoba produk tersebut mulai memberikan umpan balik positif, dan secara perlahan, nama Agus mulai dikenal di kalangan pengusaha kecil. Namun, tantangan utama masih datang. Setelah produk pertama berhasil dipasarkan, Agus menghadapi masalah baru, bagaimana menjaga kualitas produk dan meningkatkan produksi secara efisien untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Agar bisa berkembang lebih besar, Agus harus mendapatkan lebih banyak investor dan memperluas pasar ke luar negeri. Keinginan untuk memperluas jangkauan pasar mengharuskan Agus untuk belajar lebih banyak tentang manajemen perusahaan, strategi pemasaran global, dan pengelolaan finansial yang lebih matang. Agus mulai mencari investor besar yang bisa memberinya modal yang cukup untuk ekspansi. Namun, ia tak langsung mendapatkan dukungan yang ia butuhkan. Banyak investor meragukan kemampuan Agus, yang dianggap berasal dari latar belakang yang tidak konvensional untuk menjalankan bisnis dengan skala besar. Beberapa kali, ia merasa hampir putus asa,
namun tekadnya untuk sukses tidak pernah pudar. Ia mulai mengasah keterampilan dalam bernegosiasi, berbicara dengan lebih percaya diri, dan menunjukkan bukti bahwa produk yang ia tawarkan memiliki potensi besar di pasar. Satu persatu, investor mulai tertarik, dan akhirnya Agus berhasil mengamankan pendanaan yang cukup besar untuk memperluas usahanya. Dengan modal yang lebih besar, Agus mulai melakukan ekspansi bisnis. Ia membuka pabrik produksi yang lebih besar, memperkuat timnya dengan lebih banyak tenaga ahli, dan mulai memperkenalkan produk ke pasar internasional. Ini adalah langkah besar yang penuh risiko. Keputusan untuk memasuki pasar global bukanlah hal yang mudah, apalagi dengan persaingan yang begitu ketat. Namun, Agus yakin bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Sebagai seorang pengusaha, Agus harus menghadapi banyak tekanan, memimpin tim yang lebih besar, mengelola pemasaran dan distribusi yang lebih luas, serta mempertahankan kualitas produk yang tinggi. Setiap keputusan yang ia ambil menjadi lebih berisiko, dan setiap langkah yang salah bisa berakibat fatal. Namun, ia tetap teguh pada prinsipnya untuk selalu memberikan produk terbaik, dengan harga yang wajar, dan memberikan pelayanannya maksimal kepada pelanggan. Tak lama setelah ekspansi, bisnis Agus mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Produk yang awalnya hanya dikenal di pasar lokal kini mulai dipasarkan di negara-negara tetangga. Permintaan terus meningkat, dan perusahaan Agus mulai berkembang pesat. Nama perusahaan yang ia bangun menjadi terkenal, dan ia mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses yang mampu menembus pasar global. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Setelah mencapai kesuksesan, Agus harus menghadapi beberapa rintangan besar lainnya. Adanya krisis ekonomi global yang memengaruhi daya beli konsumen, serta masalah internal perusahaan yang mulai muncul seiring dengan berkembangnya tim dan operasi bisnis. Beberapa bulan, perusahaan Agus sempat mengalami penurunan pendapatan. Krisis tersebut menjadi momen sulit dalam hidupnya. Tetapi, seperti yang ia pelajari sejak awal, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ia mengubah strategi pemasaran, meningkatkan kualitas produk, dan lebih fokus pada inovasi untuk mempertahankan daya saing perusahaan. Perlahan, perusahaan Agus berhasil bangkit dan kembali menunjukkan performa yang positif. Kini, setelah melalui berbagai tantangan dan perjuangan, perusahaan Agus telah menjadi salah satu pemain besar dalam industri teknologi dan e-commerce. Ia berhasil membuktikan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang atau kekayaan, tetapi tentang bagaimana ia bisa membawa perubahan bagi orang lain. Agus tidak hanya menjadi simbol kesuksesan di dunia bisnis, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Ia terus memberi dampak positif bagi masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung pengusaha muda, dan memberikan kontribusi kepada berbagai program sosial di Indonesia.